mendirikan sanggar budaya, sanggar seni. Mohon dukungannya karena sekarang juga lagi ada dalam pengembangan wisata lembah bidadari Pandaroso. Mungkin di kode sudah ada. Ya, juga untuk tempat tersebut dalam masuknya masih Pakadar sekitar 450 meter. Mohon bisa dibantu lewat dukungan itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bu Dr. Sri Karyadi mengatakan bahwa COVID itu menjadi beban bagi desa yang meninggal difonis COVID dari rumah sakit. Ternyata setelah maka dinyatakan dari rumah sakit tidak COVID. Apakah biaya perawatan untuk yang meninggal karena COVID? Karena di kantor ini di kantor sudah ada juga yang difonis COVID dan menjalankan hubungan dalam masyarakat desa. Ternyata dari luar dari masyarakat itu sekarang karena desa adalah dapat uang. Ternyata yang melakukan uang bersifat beli masker, beli kaos kena dan pertama untuk melakukan dalam desa. Jadi kalau yang benar itu yang mana? Apakah ada boleh melakukan dari pemerintah untuk menurunkan orang yang meninggal karena COVID? Yang kedua, karena di April 6 ini banyak orang malam yang menjadi DPRD Desa Bantul. Apa Desa Bantul? Karena ada Kabinet Bantul sebagai kesultanan dari Desa Bantul. Tidak juga dananya yang mampu. Saya juga terpusat katanya sudah diberikan oleh Desa Bantul dari kepada bidang yang membuat itu karena sebagai kesultanan untuk Desa Bantul sudah tahun 2015, 2018, katanya 2019 turun karena COVID sehingga sampai sekarang belum terrealisasi. Kalau dari disampaikan kepada kondisi yang mengalami itu belum biasa. Terima kasih. Yang penting saya sudah berharap apa ada perbaikan itu biaya dari orang COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BPPT Jawa. Barusan saya telepon tadi, tidak ada yang namanya anggaran untuk biaya pemakaman yang dari pemerintah. Tapi kalau APD disiapkan, Jawa Timur berikan APD untuk setiap kabupaten kota. Tadi saya sampaikan, naik Kabupaten Malang itu kan Ombo, desanya 390, naik Sewu dibagi 390 berarti saat desa naik loro kan nggak cukup seperti tadi. Ya Bu, apakah ini biasanya menjadi kalau pas biasanya menjadi gotong royong pemerintah setempat? Jadi Pak, tidak ada anggaran khusus bagi mereka yang memakamkan pasien COVID, nggak ada. Tapi rumah sakit ketika orang memang dia meninggal COVID itu dari rumah sakit kan sudah standar protokoler COVID. Tetangga saya kan ada yang meninggal karena COVID, salah satu dosen di UMN itu. Tapi karena minta dimakamkan, keluarganya minta pulang ke Jawa Tengah, dimakamkan di Wonosobo, maka di protokol COVID dari rumah sakit UMM langsung ke Wonosobo, tidak mampir ke kompleks Wonosobo, sehingga dimakamkan di sana. Jadi per daerah ada kepedulian masing-masing, ada gotong royong masing-masing. Itu yang jawabannya seperti itu. Nanti minta nih supaya Bapak juga punya, tinggal ada sing loro COVID itu nanti pakai gotong royong, harus dimengerti bersama-sama. Memang nggak cukup kok untuk
transportasi pasien sakmur balik tadi itu nggak cukup. Itu baru urusan kesehatan, belum urusan ekonomi. Makanya kenapa kemudian Presiden itu agak sangat ketat melakukan penanganan hal ini, karena memang sesuatu yang belum pernah kita alami bersama-sama dan kemudian menimpa kita secara bersama-sama. Yang kedua masalah dam, nanti saya cek dulu ya Pak ya. Saya cek di APBD kabupaten, lalu saya cek nanti apakah sudah pernah diusulkan ke provinsi atau pusat. Kalau memang itu adalah salah satu bagian daripada yang membuat sawah-sawah terairi, ekonomi masyarakat, ya kenapa tidak coba kita usulkan untuk bisa secepatnya dibangun. Sopo-sopo ngerti ada anggaran-anggaran yang bisa dialihkan ke situ karena alasan-alasan yang sangat masuk akal. Nanti teman-teman biar cek damnya di mana, difoto ya, difoto di ini agar saya nanti bisa advokasi. Oh ini penting dam ini, katakanlah plotting anggaran yang diberikan kepada kita tidak cukup, ya kita bicara sama Pak Sekda. Mendingan ke depan ini kalau ini situasi ini betul dibantu. Kira-kira kalau penjaringan nafsir dam itu anggarannya berapa ratus juta atau miliar? M ya, karena besar ya Pak ya. Oke, coba saya nanti tanya akses ke pemerintah pusat ya Pak ya, ke PUPR, karena dam ini kan urusannya PU pengairan ya. Ya nanti saya sampaikan di Komisi 5. Komisi 5 itu urusan jalan, jembatan, itu Komisi 5. Dan kebetulan kalau di sini memang nggak ada yang Komisi 5 di sini di DPR RI kami ada di Komisi Pak Andreas itu Komisi 11, Pak Basaran Komisi 10, lalu Mbak Kris Dayanti itu Komisi 9 kalau nggak salah, 9, 10, 11. Yang di Komisi Infrastruktur nggak ada, karena memang keahlian beliau-beliau tidak ada di situ, sehingga tidak ditempatkan di situ. Tapi Pak, saya nggak janji, tapi saya mau lakukan, ya Pak ya, untuk penjenengan agar nanti minimal ada informasi kira-kira apa ya yang bisa dilakukan dengan itu. Tapi saya nak minta adik-adik untuk kesana dulu untuk cek datanya, kondisi lapangnya bagaimana, efek dari dam ini seperti apa, mempengaruhi berapa ribu hektar sawah misalkan, membuat penduduk ini bisa hidup karena dam ini, kalau dam ini ternyata sawahnya menjadi terlantar dan sebagainya. Itu bisa menjadi alasan yang sangat khusus agar kemudian nanti saya tak coba terobos-terobos ke atas, terobos-terobos ke pemerintah pusat. Ini itu yang bisa saya sampaikan Pak. Matur nuwun Mbak Bidadari, saya cek tadi, terus akeh kok goyang-goyang di gunung sana. Saya aja yang belum pernah ke situ tambah. Mbak Bidadari itu tadi, Kabupaten Malang itu luar biasa. Tinggal nanti penjenengan saya tatakno urusan ininya, ekonominya, tak tatakan urusan itu. Karena kalau melihat ininya tadi, tampilannya sudah lumayan mirip-mirip Bonpreng. Ya, hampir mirip sama Bonpreng, sehingga dari mana sisi tinggal menatakan sisi tentang ekonominya supaya entah nanti melalui BUMDes atau melalui koperasi atau melalui apa, nanti itu yang saya jabarkan. Nah, terkait dengan koperasi, BUMDes dan sebagainya, ini kan ada PEN, Program Penyelamatan Ekonomi Nasional, ada 123 triliun. Tetapi koperasi dan UKM itu koperasi utamanya hanya mendapatkan 1 triliun, tapi masih ada yang namanya dana dari LPDB. Nah di sini ini yang kalau penjenengan nanti punya lembaga badan hukum seperti koperasi, itu bisa mengakses ke sana. Itu untuk LPDB. Ini yang nanti coba saya akan tatakan ngatur ini bagaimana caranya supaya wisata-wisata alam yang dari Kabupaten Malang itu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, minimal ke provinsi lah, desa-desa wisata, supaya nanti biro ada bantuan untuk bisa mendukung keberadaan mereka, supaya desa ini bisa terbebas dari kelaparan, kesulitan. Karena kalau penduduk desa itu makmur, kan kabupatennya jadi makmur.
tinggal kutha-kutha tok iku ae. Nah, pusatnya pemerintahan itu ada di kota, tetapi kemudian di desa-desa itu bagus, nanti semuanya bisa jadi bagus. Nah, kalau boleh saya izin kita bisa sudahi, saya bisa mampir ke Gampingan, sambil pulang mampir ke Gampingan kalau misalkan begitu. Sambil kalau dari jauh ya? Dari sini, tapi berasa. Aku nggak ke sepatu kan ya, ini berasa. Kalau misalkan waktunya cukup, sekarang jam 16.40, Lukas maghrib. Yang nggak harus sekarang, yang saya hampiri yang bisa sambil saya lewat, agar nanti nyicil untuk melihat permasalahan yang ada. Saya kira ngaten yang bisa saya aturkan pada penjenengan, yang belum sempat ngendikan tidak apa-apa, tapi bisa, ini sudah ada aspirasi yang disampaikan ke saya, nanti akan kami pelajari bersama dengan tim seluruhnya, sehingga setelah riset ini akan kami masukkan, kalau yang sudah bisa nanti akan kami masukkan ke dalam program tahun 2021, yang belum ya nanti kita menunggu dulu. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sangat sudah rawuh, sudah berpartisipasi. Inilah gunanya kita saling bertemu dan bertatap muka agar masing-masing mengetahui potensi masalah, kemudian bagaimana jalan keluar, dan selanjutnya apa saja yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan kita ke depan bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik. Kalau saya masih punya waktu 4 tahun, karena masih tahun kan ini di PRJ provinsinya, selanjutnya 4 tahun ke depan kita masih bisa senantiasa bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan saya dalam menyampaikan segala sesuatu yang kalian butuhkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.